Video My Club ID kali ini mungkin akan sangat menarik untuk kalian, karena ini adalah salah satu isu atau masalah yang banyak ditanyakan di beberapa forum komunitas perakit PC ataupun komunitas-komunitas yang memang concern terhadap PC desktop, yaitu masalah kompatibilitas memori dengan platform AMD, khususnya Ryzen dengan beberapa chipset motherboardnya. Stay tune, kita akan jelaskan ke kalian. Seperti kita tahu bersama, prosesor Ryzen itu sudah hadir hampir 2 tahun yang lalu, dari tahun 2017, dan saat ini sudah hadir dengan generasi ketiga. Demikian juga dengan motherboardnya. Tetapi yang tidak berubah adalah masalah memori yang tersedia di market. Kali ini kita membuat satu video yang cukup panjang, tapi kami yakin itu akan sangat berguna bagi kalian, supaya lebih memahami masalah yang terjadi sebenarnya apa dan tidak menyalahkan motherboard, prosesor, ataupun memori itu sendiri. Kali ini kita akan membuat satu tes yang cukup detail dan menggunakan beberapa memori yang berbeda dengan konfigurasi prosesor yang berbeda. Kita akan menggunakan Ryzen generasi ketiga 3900X, kemudian kita akan gunakan Ryzen 5 2600X, kemudian dua buah motherboard yang berbeda, X570 dan B450 kedua. Jadi kali ini kita akan membuat testing dengan beragam konfigurasi yang kami mampu, dan kali ini kita disupport oleh G-Skill Memory. Jadi terima kasih untuk G-Skill yang sudah menyediakan komponen memori yang komplit sekali. Ada beberapa kecepatan dari 3000, 3200 sampai 3600 dengan berbagai kapasitas 16GB, 8GB, dan 32GB kit pada platform yang berbeda. Intinya adalah kami mau menunjukkan ke kalian bahwa XMP itu memang harus memiliki syarat dan ketentuan tertentu, tergantung dari pertama prosesor yang digunakan, apakah itu Ryzen generasi pertama, kedua, ketiga, atau Ryzen APU, ya, itu berbeda. Kemudian juga tergantung dari konfigurasi memori DIMM, 2 DIMM, 4 DIMM, kapasitasnya juga, apakah 8GB per modul, 4GB per modul, 16GB per modul, atau bahkan nanti kalau ada 32GB per modul, itu akan berubah fungsinya. Jadi sering sekali yang menjadi permasalahan beli memori dengan XMP 3200 atau 3600, tapi nggak bisa berjalan pada XMP tersebut. Kita akan tunjukkan, kita akan sama-sama lihat nanti di video ini, apakah benar memori yang salah, prosesor yang salah, atau motherboard yang salah. Kita akan mulai pengajiannya, tapi terbatas pada load XMP saja. Kita akan nggak mengetes kestabilan atau segala macam, kita hanya membuktikan atau menunjukkan jalannya XMP pada konfigurasi motherboard yang berbeda. Pengujian pertama kita akan mencoba ini memori G-Skill Ripjaws 5 DDR4 3000, latensi 16, dual channel kit 8GB x 2 dengan latensi 16 18 18. Kita pasangkan di motherboard Gigabyte B450M DS3H, sudah terpasang, dan kita pakai prosesor yang sekarang ini Ryzen 9 3900X dan kartu grafis RX 5500 XT. Kita lihat ke BIOS-nya. Saat ini BIOS-nya berjalan masih load file save default, alias belum di load XMP-nya. XMP di sini masih kita lihat berjalan di 2133, memori masih berjalan di 2133, memori terpasang di slot DIMM A2 dan B2, artinya dual channel kitnya sudah jalan, dan kita akan coba XMP-nya kita aktifkan. Informasi di sini terlihat prosesornya yang kita pakai saat ini, memori terdeskripsi 16GB, BIOS yang kita pakai F50. Kita akan enabling XMP profile 1, dan kita upload. Oke, kita sudah masuk, dan kita lihat memori frekuensi sudah berubah menjadi 3000. XMP-nya berarti sudah berjalan dengan baik.
Selanjutnya dengan konfigurasi yang sama, prosesor yang sama, motherboard sama, VGA sama, kita ganti memorinya dengan G-Skill yang kecepatannya sama, tetapi dengan kapasitas yang lebih tinggi 2 kali lipat. Jadi ini 32 GB kit, 16 GB kali 2. Masih dari G-Skill Ripjaws 5, sudah terpasang. Terus kita lihat ke BIOS-nya. Ini belum dijalankan XMP-nya, ini masih berjalan di 2133. Lalu kita enable XMP-nya dan kita boot. Ingat, dengan konfigurasi 16 GB kali 2, berarti per modulnya ini adalah dual rank atau dual side ya. Jadi berbeda dengan yang 8 GB tadi yang hanya single rank. Nah, ini berjalan. DDR4 3000 berjalan dengan total kapasitas 32 GB, 16 GB kali 2. Selanjutnya, memori G-Skill Trident Z Neo yang dirancang khusus untuk platform AMD dan X570 sebenarnya, tapi yang kita pakai ini adalah B450 ya, sekali lagi. Dengan tetap konfigurasi yang sama, G-Skill Trident Z Neo ini memiliki kecepatan DDR4 3200, 8 GB kali 2, dengan latensi 16, 18, 18. Ya, ini belum kita load XMP-nya, ini masih berjalan default. Prosesor sama, motherboardnya sama, BIOS-nya juga versi yang sama. Lalu kita lihat, ini juga memori masih single side karena 8 GB per modul. Ya, frekuensinya berjalan di DDR4 3200 dengan lancar. Memori G-Skill yang sama, G-Skill Trident Z Neo juga kita pasang sekarang. Ini, tetapi beda kapasitas. Kapasitas yang kita pakai sekarang adalah 16 GB kali 2. Di platform yang sama. Ya, masih berjalan besok 33, lalu kita enable XMP-nya. Kita booting ulang. Ini sudah dual rank ya, karena 16 GB. Dual rank memory. Dan DDR4 3200 berjalan dengan normal. 16 GB, 16 GB. Karena kita tidak punya stok untuk memori 16 GB kit DDR4 3600 saat video ini dibuat, kita menggunakan DDR4 3600 G-Skill Trident Z Neo dengan 16 GB kali 2 dual rack ya. Dan kita sudah pasangkan di konfigurasi yang sama, 16 GB, 16 GB. Baca. Lalu kita simpan XMP-nya. Ya. Lihat memorinya berjalan 3600 dengan dual channel 32 GB total. Next. Prosesor kita ganti menjadi Ryzen generasi kedua. Kita pakai Ryzen 5 2600X dan kita kembali menggunakan memori yang pertama tadi kita uji, G-Skill Ripjaws 5 DDR4 3000 C16 8 GB kali 2. Kita lihat di BIOS ya, prosesor sudah diganti dari Ryzen 9 3900X jadi Ryzen 5 2600X. Jadi ini perbedaan dua prosesor di dua generasi yang berbeda. Dan kita load XMP-nya. Kita lihat apakah bisa jalan di DDR4 3000 dengan prosesor generasi sebelumnya, tetapi dengan motherboard yang sama, versi BIOS yang sama, dan memori yang sama. Ya,
berjalan di DDR4 3000 dengan baik. Memori modulnya kita ganti ke G.Skill Ripjaws 5 DDR4 3000 C16 16 GB kali 2 dengan prosesor yang sama Ryzen 5 2600X, motherboard yang sama Gigabyte B450M DS3H, dan ini memorinya terdeteksi. Lalu kita load XMP-nya lagi, kita lihat apakah bisa berjalan. Ingat, ini memori dengan dual rank. Beda dengan yang tadi yang 16 GB kit atau 8 GB kali 2 itu single rank. Berjalan dengan baik di DDR4 3000 ya, 3000 pas di DDR4 3000 dengan XMP enable. Selanjutnya kita ganti dengan G.Skill Trident Z Neo DDR4 3200 C16 8GB kali 2 single rank ya. Prosesor masih sama, kita pakai Ryzen 5 2600X. XMP enable. Kita lihat DDR4 3200 berjalan dengan baik, XMP enable di G.Skill Trident Z Neo DDR4 3200 C16 16GB kit. Kita kembali ganti modulnya dengan G.Skill Trident Z Neo, tetapi yang 32GB kit DDR4 3200 16GB kali 2 dual rank. Prosesor sama, masih menggunakan Ryzen 5 2600X. File kita enable. Dan kita tidak bisa mengenable, dia tidak bisa menyalakan XMP di konfigurasi ini. Kita coba reset lagi, kita coba sekali lagi apakah dia tetap bisa hidup atau tidak, bisa XMP-nya berjalan atau tidak. Nah, terlihat dengan hanya mengganti prosesor, ada memori tertentu pada kapasitas dan kecepatan tertentu dengan konfigurasi tertentu tidak bisa berjalan XMP sesuai standar memorinya, dikarenakan masalah kompatibilitas atau ada beberapa hal. Bisa jadi karena memori controller yang dimiliki oleh si Ryzen 5 2600X ini tidak mampu menjalankan dual rank di kecepatan DDR4 3200. Sedangkan sebelumnya tadi kita coba di Ryzen 9 3900X, motherboard yang sama, semuanya sama, dengan memori yang sama, kita tidak ada masalah menjalankan DDR4 3200 dengan konfigurasi 16GB kali 2. Ini kita sudah reset beberapa kali, tapi tidak mau booting. Ya, dia stuck, dia tidak bisa post ke BIOS ketika XMP di enable. Untuk membuktikan apakah yang bermasalah itu di kecepatan atau di kapasitas, kebetulan kami memiliki memori ini, G.Skill Trident Z Neo Quad Channel Kit. Sekali lagi, Quad Channel Kit 32GB, artinya ada 8 keping memori dikali 4, kecepatannya DDR4 3600, tapi yang kita pasang di sini hanya 2 keping saja, jadi 8GB kali 2 single rank ya. Kita lihat prosesor yang kita pakai sama, Ryzen 5 2600X, terpasang 8GB dan kita enable XMP-nya. Ya, sepertinya juga tidak bisa hidup. Dia stop di situ, hanya bisa restart. Artinya apa? Memori controller prosesor yang saya pakai ini
Ryzen 5 2600X tidak bisa handle dengan di atas kecepatan 3200 dengan konfigurasi dual channel, atau 3000 maksimum 32 GB di kecepatan DDR4 3000, tidak bisa di 3200. Demikian juga ketika kita mau menggunakan 4 keping memori, dia juga tidak akan bisa berjalan di atas kecepatan DDR4 3000. Jadi maksimum yang konfigurasi kalau ingin mencari kecepatan DDR4 3200 8 GB kali 2. Untuk motherboard yang kita pakai ini sesuai konfigurasi ini dan prosesor Ryzen 5 2600X. Nah, kita lihat booting tapi dia kembali lagi ke 2133. Alias XMP-nya kita tidak bisa jalankan. Agar lebih pasti lagi, apakah memang benar tadi kasusnya tidak bisa boot di 3200 DDR4 3232 GB kit atau 3616 GB kit. Sebelumnya kita sudah coba di B450M DS3H. Nah, kita coba dengan motherboard yang 10 kali lebih mahal, atau 5 kali 6 kali lebih mahal daripada itu. Kita pakai X570 Aorus Master dengan menggunakan prosesor yang sama, Ryzen 5 2600X. Benar-benar prosesor yang sama yang kita pakai tadi, jadi bukan 2600X yang lainnya, tapi benar-benar physically itu adalah prosesor yang sama. Dan kita pasangkan memori ini G.Skill Trident Z Neo DDR4 3200 32 GB kit 16 GB kali 2 dual rank, yang tadinya di B450M DS3H itu tidak bisa boot. Kita lihat di layar BIOS-nya, motherboard yang kita pakai X570 Aorus Master, BIOS-nya yang kita pakai F7B Ryzen 5 2600X, memori terpasang di A2 dan B2 G.Skill 16 GB. Ini belum kita enable XMP-nya. Lalu kita enable dan kita boot, kita lihat apakah ini bisa berjalan di DDR4 3200 sesuai XMP yang tertera. Ingat, sebelumnya ini tidak berjalan ya. Sama sekali kita tidak bisa masuk ke BIOS ataupun bahkan boot aja tidak bisa ketika kita menggunakan Gigabyte B450M DS3H yang harganya jauh memang lebih murah, kastanya jauh lebih murah, lebih di bawah dari X570 ini. Dan kita bisa lihat bahwa sistem bisa boot dengan baik. Ya, kita bisa lihat sistem berjalan dengan baik. XMP-nya enable dan kita lihat memori frekuensinya di sini 3200 16 GB kali 2. Jadi berbeda dengan tadi B450M DS3H yang sama sekali nggak bisa boot. Artinya apa? Rancang bangun memori motherboard yang dipakai ini X570 ini jauh lebih baik. Pertama dari sisi PCB-nya, ini PCB yang dipakai adalah PCB 6 layer. Kemudian tentunya karena dia motherboard high-end, rutin ataupun jalur-jalur untuk menambah performa memori itu jauh lebih baik dibandingkan B450M DS3H tadi. Ya tentunya harus dibayarkan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Percobaan selanjutnya kita ganti memorinya dengan G.Skill Trident Z Neo yang quad channel DDR4 3600 32 kit, yaitu 8 GB kali 4, tapi yang kita pasang hanya 2 keping saja seperti tadi yang sudah kita coba di B450M DS3H di mana tidak boot sama sekali. Jadi ini 8 GB kit kali 2 yang harusnya bisa berjalan di XMP DDR4 3500. Dan kita coba apakah di motherboard yang berbeda X570 Aorus Master dengan prosesor yang sama Ryzen 5 2600X, XMP-nya bisa berjalan dengan normal atau tidak. Oke, kita lihat langsung F9. Ini sepertinya tidak akan boot. Ya, tidak boot ya. Jadi dia akan cycle terus sampai ngereset BIOS-nya. Nah, di sini membuktikan kepada kita bahwa memori controller yang dimiliki oleh Ryzen 5 2600X yang dipakai di motherboard ini memang punya limitasi. Dia tidak bisa berjalan di DDR4 3600. Meskipun tadi sebelumnya kita bisa menjalankan 3200 dengan 16 GB kali 2. Tapi ketika menginjak frekuensi DDR4 3600 dengan konfigurasi memori 8 GB kali 2 single rank, ternyata dia juga tidak bisa boot ya. Artinya apa? Di sini bukan ada kesalahan daripada memorinya, tetapi memang limitasi Ryzen 5 atau prosesor yang kita pakai. Sedangkan tadi kita bisa saksikan
bersama-sama. Ketika kita menggunakan Ryzen 9 3900X dengan motherboard yang jauh lebih murah, B450 MDS3H, dia tidak punya masalah di DDR4 3600, baik itu yang konfigurasi 8GB x 2 ataupun 16GB x 2. Kita lihat BIOS-nya. Ini dia akan reset, dia akan tetap berjalan di 2133. Itu artinya bahwa XMP-nya tidak berjalan. Ya, kita sudah melihat sama-sama tadi pengujiannya, tes singkat sebenarnya, tapi ya cukup melelahkan karena ada beberapa modul yang dites, juga kita ganti prosesor dan kita ganti lagi motherboard. Oke, yang intinya adalah kenapa kami membuat video ini berawal dari banyaknya orang yang banyak menyalahkan motherboard lah, memori yang tidak bisa XMP lah, tanpa mengetahui spesifikasi yang sebenarnya dari prosesor yang dia pakai. Ada perbedaan besar antara Ryzen generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga, terutama dalam hal kecepatan officially memori yang didukung. Jadi, kecepatan maksimum memori yang didukung dengan berbagai konfigurasi dalam sebuah sistem. Kita contohkan di sini untuk Ryzen generasi kedua, atau tadi kita pakai Ryzen 5 2600X. Sebenarnya officially dari AMD sendiri mengatakan bahwa support maksimum untuk 2 slot single rank. Single rank itu artinya memori dengan kapasitas 4GB atau 8GB, itu umumnya pakainya single rank, artinya IC-nya itu hanya ada di satu sisi PCB dari memori tersebut. Itu hanya mendukung sampai sebenarnya ya 2933. Makanya kalau kalian membaca di spesifikasi chipset atau spesifikasi motherboard, itu ada dalam kurung OC. Di atas 2933 untuk Ryzen generasi kedua itu statusnya adalah OC. Jadi ketika kalian bisa mendapatkan kecepatan memori 3000, 3200, atau bahkan mungkin di atasnya untuk Ryzen generasi kedua, itu adalah bonus untuk kalian. Karena yang divalidasi oleh AMD untuk pemakaian 2 keping memori single rank itu maksimal 2933 official. Lalu kalau dia memakai 2 keping dual rank seperti tadi 16GB satu modul, ya, itu maksimumnya hanya 2667 MHz saja, atau DDR4 2667 yang bisa di support. Demikian juga ketika kita mau pakai 4 keping ya, semakin banyak memori terpasang, misalnya kita mau pakai 16GB x 4, maka maksimum kecepatan yang bisa dijalankan atau yang officially disupport oleh AMD tersebut, AMD adalah kecepatan DDR418. Kecil sekali. Bagaimana dengan Ryzen generasi ketiga tadi? Kita lihat pengujiannya di B450 MDS3H, sekalipun dia masih no problem berjalan di DDR4 3600 ya. Tidak ada masalah terjadi ketika kapasitas memorinya nambah. Nah, di Ryzen generasi ketiga AMD, ini informasi dari AMD, kalian bisa lihat di layar ini ya, saya ada cantumkan tabelnya. Untuk memori 2 keping single rank itu mendukung maksimum DDR4 3200. Sedangkan kalau kita mau pakai 2 keping dengan dual rank, itu juga masih tetap DDR4 3200, berbeda dengan tadi, turun kecepatannya. Dan kalau kita mau pakai 4 keping dengan memori rank dual rank, itu maksimum kecepatannya adalah DDR4 2667. Oke, jadi sebenarnya jelas ya dari video, kalau disimak dari awal sampai akhir tadi, ketika kita mengganti motherboard dari B450 MDS3H ke X570 Aorus Master menggunakan prosesor yang sama, Ryzen 5 2600X, kita bisa melihat bahwa kecepatan DDR4 3200 16GB x 2 itu masih bisa dicapai. Sebelumnya di mana di B450 MDS3H itu nggak bisa. Jadi stop menyalahkan memori, terus ini RMA memori, XMP-nya tidak jalan. Sekali lagi mengacu pada konfigurasi. Motherboard bisa sama, tapi ketika kalian menggunakan prosesor yang berbeda generasi, itu hasilnya akan berbeda pada kecepatan memori modul, kecepatan dengan kapasitas ya. Demikian juga yang mau upgrade. Misalnya sekarang dia menggunakan Ryzen 5 2600X, kemudian motherboardnya mungkin B450 dengan 4 slot memori. Awalnya dia pakai 2 keping DDR4 3200, 8GB x 2, no problem. Tapi ketika dia mau upgrade
lagi menambahkan 2 keping, berarti 4 modul terpopulasi, bisa jadi kecepatan DDR4 3200 itu tidak bisa tercapai. Dia harus menurunkan kecepatannya ke DDR4 3200 atau mungkin ke DDR4 2. Oke, demikian video kita. Semoga bisa membantu mengatasi dan memberikan penjelasan polemik. Jadi jangan menyalahkan memorinya. Saran yang bisa kami kasih adalah coba lihat sebelum kalian membangun sebuah PC Ryzen dan ingin menggunakan memori, pertimbangkan kecepatan dan kapasitas ketika kalian mau upgrade ke depannya. Kedua, jangan terbujuk, jangan hanya ingin mau kecepatan memori yang tinggi. Dan belum tentu memori prosesor kalian, IMC-nya Integrated Memory Controller itu mendukung kecepatan memori secepat itu. Dan itu juga bukan menjadi alasan ketika itu tidak tercapai, lalu kalian melakukan RMA, menganggap memorinya itu yang error atau motherboard itu yang bermasalah. Belum tentu. Tadi kita sudah buktikan bersama-sama melalui video. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini, dan jangan lupa bila ada pertanyaan yang tidak jelas silahkan bertanya di kolom komentar dan tunggu video kami berikutnya. Dan selama ini jangan lupa subscribe.